kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan memulai persekutuan doa PPDB Sekolah Kristen Widya Wacana tahun 2021-2022. Mari kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, saat ini Tuhan boleh memimpin langkah kami dari rumah masing-masing sampai di kami dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Dan saat ini Bapak, kami mau memulai persekutuan doa PPDB Sekolah Kristen Widya Wacana. Ya Tuhan Yesus memimpin ibadah kami. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita? Amin. Mari yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Saya sudah bagi berdiri dan katakan kepada samping kanan kiri Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik untukmu dan Tuhan Yesus baik untukku. Mari bersama kita pujikan Tuhan Yesus baik. Bukan karena kuat dan jaga para guru dan karyawan, bukan karena kuat dan jaga para staf kantor direktorat, bukan karena kuat dan jaga para pengurus yayasan, tetapi semuanya itu karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu
saat ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik. Dan inilah ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Bapak. Tuhan hari yang kami
percaya dan melakukan dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan hikmat otoritas Allah turun atas hamba-Mu, sehingga setiap apapun yang keluar dari hamba-Mu berasal dari isi hati Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, berbicaralah Engkau bagi setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Naikkan Kembali dalam renungan persekutuan Sekolah Kristen Widya Wacana Surakarta. Kiranya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Mari sebelum kita mendengarkan sabda firman-Nya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena perbuatan tangan Tuhan yang selalu ajaib bagi hidup kami. Sekalipun mungkin tidak nampak oleh mata kami secara spektakuler, tetapi tuntunan Tuhan begitu manis, indah kami rasakan. Sekalipun langkah hidup kami seringkali diizinkan menghadapi lika-liku persoalan kehidupan. Kami diizinkan menghadapi lorong pergumulan yang gelap. Namun tangan Tuhan yang indah, yang ajaib, menuntun kami untuk kami bisa melewati perkara demi perkara. Pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan jamah hati kami, hidup kami, agar kami dimampukan mengerti firman-Mu dan dimampukan untuk memegang teguh, mengerjakan perkataan firman itu dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berseru. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dalam renungan persekutuan Sekolah Kristen Widya Wacana pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur. Mungkin Bapak, Ibu, dan saya tidak asing lagi mendengar lagu yang berkata demikian. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun.
Matur nuwun. Diulang berkali-kali dalam lagu ini. Bahkan dalam firman Tuhan juga diulang berulang kali berkaitan dengan terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala perkara. Kalimat ini sangat mudah untuk diucapkan. Tetapi, apakah kata kalimat ini juga mudah untuk kita kerjakan? Mungkin ketika Bapak, Ibu, dan saya sedang mendapatkan berkat secara jasmani luar biasa. Naik pangkat, ketemu jodoh yang yes dan oke, atau mendapatkan pekerjaan baru dengan gaji yang menjanjikan, atau kita sembuh dari berbagai macam sakit penyakit. Bisa jadi bukan hanya sekedar kita bisa berkata terima kasih Tuhan, atau matur nuwun Gusti, atau bersyukur pada Allah. Tetapi bisa jadi kita mengungkapkan syukur kepada Allah sambil melompat kegirangan. Atau sebaliknya kita bertekuk, menekukkan lutut kita. Kita mencium tanah dengan berkata, terima kasih Tuhan. Itu kalau Bapak, Ibu, dan saya sedang diperhadapkan dengan perkara baik. Tapi bagaimana sebaliknya? Jika Bapak, Ibu, dan saya menghadapi perkara-perkara yang tidak kita harapkan, kehilangan pekerjaan, sedang menghadapi sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, kita berdoa bertalu-talu, Tuhan mohon kesembuhan, Tuhan minta pertolongan, Tuhan mohon mujizat-Mu. Tapi kita merasa sepertinya Tuhan jauh dari kita. Sepertinya seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita. Masihkah ungkapan syukur, matur nuwun Gusti, keluar dari hati kita? Atau mungkin sebaliknya, kita akan menggerutu, kita akan mengumpat, kita akan mengeluh tiada batas, bahkan mungkin kita bisa marah kepada Tuhan. Hingga akhirnya kita putus asa, kecewa, mengambil jalan pintas, atau lari dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengajarkan, mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saya untuk mampu belajar mengucap syukur bukan hanya pada waktu menerima perkara baik dari Tuhan, tetapi ketika Bapak, Ibu, dan saya diizinkan melewati pergumulan yang berat, melewati lorong gelap penuh lika-liku persoalan, kita pun diajar untuk mau belajar bersyukur dalam segala perkara. Mengapa Bapak, Ibu, dan saya harus belajar bersyukur dalam segala perkara? Firman Tuhan pagi ini memberitahukan kepada setiap kita. Karena sikap mengucap syukur itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dikehendaki oleh Allah, diperkenan oleh Allah. Itu berarti sikap mengucap syukur ini bukan sebuah pilihan, tetapi keharusan. Setiap orang percaya harus mampu mengucap syukur dalam segala perkara. Karena itu perintah firman Tuhan. Kalau begitu, ketika Bapak, Ibu, dan saya dijumpai bersungut-sungut, dijumpai marah, kecewa yang tak terkendali, sampai kita menjauh dari Tuhan, mengambil jalan pintas, berarti Bapak, Ibu, dan saya sedang berada pada posisi yang melawan kehendak Tuhan. Karena sikap mengucap syukur adalah sikap yang berkenan dan dikehendaki oleh Allah. Lalu yang kedua, mengapa Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk belajar mengucap syukur dalam segala perkara? Sekalipun mungkin kita berkata terima kasih Tuhan, dan kalimat itu tidak terucap lewat mulut kita. Sekalipun mungkin hanya mampu kita simpan dalam hati. Sementara mata kita berjujuran dengan air mata. Apakah ucapan syukur itu diterima Tuhan? Iya, sekalipun ucapan syukur itu tak terucapkan oleh kata-kata kita. Mata kita meneteskan air mata. Lutut kita tak mampu untuk berdiri dengan tegak.
oleh karena kita merasa begitu berat beban yang kita pikul. Tetapi Tuhan mendengar suara hati kita. Mari kita belajar mengucap syukur, sekalipun dalam lorong yang paling gelap. Ada salah seorang ibu yang pernah bercerita kepada saya, rumahnya tidak jauh dari gereja Bajemojo Songo, daerah Plesungan. Ibu ini dulu mantan tetangga saya. Suatu kali saya melayat ke rumahnya dan saya menjumpai seorang ibu yang sedang kehilangan seorang putra yang disayangi meninggal dunia. Ibu ini sampai nggak bisa berkata apa-apa, nggak bisa mengeluarkan air mata. Dia kelihatan suntrut, matanya kosong, wajahnya pucat. Ya, semua orang mengerti keadaan ibu tersebut. Bapak Ibu, suatu hari setelah sekian bulan lamanya, saya berjumpa dengan ibu ini berkata, Ti, yen ora mergo Gusti sing Maha Asih, aku wis edan, aku wis mlebu rumah sakit jiwa. Mungkin saya sudah gila, sudah masuk perawatan rumah sakit jiwa. Bagaimana tidak Bapak Ibu, dalam waktu durasi kurang lebih 1 tahun, ibu ini kehilangan 3 anaknya. Punya anak 4, yang mati 3 dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Yang 1 meninggal dunia karena sakit sesak nafas sebelum pandemi. Kemudian, yang kedua, anak laki-lakinya meninggal dunia justru ketika ia menikmati berkat Tuhan yang mulanya membuat ia bersorak, puji Tuhan, haleluya. Anak ini bergumul dalam doa, Tuhan, aku pengen punya motor yang bagus, yang baru untuk saya bekerja. Tuhan memberi sepeda motor yang bukan motor sak-sae, tapi motor yang harganya mahal, kurang lebih 30, kurang lebihnya. 30 apa? 30 juta. Namun di tengah-tengah dia sedang senang-senangnya ngerayan sepeda motor. Sampai di Pedaringan, ia nabrak pohon. Tak terkendali motor itu. Dan bablas meninggal dunia. Belum lama Bapak Ibu. Adiknya yang mulanya mengangkat peti kakaknya menuju ke pemakaman. Dalam waktu 3 bulan, anak ini pulang ke Kalimantan untuk kembali bekerja karena pekerjaannya di luar Pulau Jawa. Baru sekian bulan ketemu ibunya, lalu pulang ke tempat pekerjaannya. Terdengar berita anak ini mengalami sakit dan ia pun meninggal dunia di sana. Tapi sayang, jenazahnya nggak bisa dipulangkan karena memakan biaya banyak untuk bisa memulangkan jenazah. Akhirnya dimakamkan di sana tanpa orang tua yang menunggunya. Bapak Ibu, hati orang tua mana yang tidak pecah? Tapi di tengah-tengah kondisi demikian, seorang ibu bisa berkata, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kalau bukan karena Tuhan yang maha baik, memegang hati dan jiwaku, aku sudah gila. Aku sudah masuk perawatan rumah sakit jiwa. Tapi hari ini kakiku bisa berdiri tegak. Aku bisa beribadah ke gereja. Aku masih bisa melayani Tuhan walaupun kecil kemampuanku. Tetapi syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saya membayangkan seandainya saya ada di posisi ibu tersebut. Mampukah saya berkata demikian? Belum tentu. Tapi ibu ini luar biasa. Ia mampu berkata syukur kepada Allah. Di tengah kacau pecahnya hati seorang ibu. Tapi ia berkata, Tuhan itu tetap baik. Tuhan masih memberi aku 1 anak yang masih hidup sampai sekarang. Bapak Ibu, mari kita belajar menaikkan syukur kita kepada Tuhan dalam segala perkara. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekarang ini sedang sakit, kehilangan pekerjaan, rugi penghasilannya, atau karena ada kelemahan yang lain, siapa tahu. Tapi mari kita belajar ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Karena
Ketika Bapak, Ibu, dan saya mampu mengucap syukur, kita mampu melihat, merasakan betapa baiknya Tuhan. Lalu yang ketiga, mengapa Bapak, Ibu, dan saya diajak oleh firman Tuhan untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan dalam segala perkara? Yang ketiga adalah dengan mengucap syukur, Bapak, Ibu, dan saya akan menemukan ketenangan hidup. Apa sih yang Bapak, Ibu, dan saya cari di dunia ini? Bukankah ketenangan hidup? Damai sejahtera. Ada orang yang berkata, uripku tenang, hidupku damai sejahtera kalau aku punya uang banyak. Hidupku tenang, hidupku damai sejahtera kalau aku menemukan pasangan hidup yang yes dan oke. Ada yang berkata hidupku tenang kalau aku sudah punya rumah 5, punya mobil sekian, punya fasilitas yang nampak oleh mata. Namun, berapa banyak orang justru stres karena mendapatkan limpahnya berkat jasmani yang luar biasa. Berapa banyak orang yang punya deposito berlipat-lipat, tapi hatinya, jiwanya goncang oleh karena adanya sakit penyakit yang tidak sembuh. Berapa banyak seorang istri atau suami yang stres karena keadaan keluarga yang goncang, goncang karena ekonomi, goncang karena ditinggal pergi. Dan masih ada banyak contoh yang lain. Artinya apa? Apa yang kita pandang itu baik, apa yang kita pandang bisa mendatangkan ketenangan dalam hidup kita, ternyata suatu saat justru jadi masalah bagi hidup kita. Justru apa yang kita pandang sebagai pegangan hidup tidak bisa menolong apa-apa saat kita dalam persoalan. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan, karena dengan memiliki hati yang bersyukur, kita memiliki ketenangan baru dalam Tuhan, kita memiliki damai dari Tuhan, sekalipun persoalan hidup kita belum selesai. Tapi percayalah, saat kita punya hati yang mengucap syukur kepada Allah, Tuhan berkenan dengan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dia menyatu dengan persoalan kita. Miliki hati yang melekat kepada Tuhan. Kita bisa karena ada Tuhan yang beserta. Amin. Selamat belajar mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala perkara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bukan karena kami tidak punya masalah, tapi kami mau mengucap syukur kepada Allah. Kami mau belajar berkata matur nuwun Gusti dengan peristiwa yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kami. Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Karena kami percaya di balik peristiwa yang tidak menyenangkan, Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami berdoa bagi Bapak Ibu pendengar yang pagi ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon sentuhan tangan Tuhan untuk menguatkan, untuk menopang. Jamahlah ya Tuhan, sembuhkanlah. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi atas kehidupan anak-anak-Mu. Bagi para pendengar yang bergumul dengan pekerjaan, karena kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini, mari Tuhan pimpin untuk menemukan ladang pekerjaan yang baru. Bagi yang bergumul dengan keluarga yang berantakan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan hati yang penuh dengan kerendahan hati, agar apa yang rusak bisa dipulihkan melalui kasih yang tulus, yang murni. Apa yang berantakan dijamah oleh Tuhan dan dipersatukan kembali. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan keuangan, berkatilah ya Tuhan dalam usaha, agar melalui berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam usaha pekerjaan, dipakai untuk mencukupkan segala kebutuhan keuangan ekonomi dalam keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa apapun bentuk persoalan yang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini. Tuhan, biarlah tangan Tuhan menuntun untuk bisa melewati perkara demi perkara. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa berdoa bagi sekolah Kristen Widya Wacana di Surakarta. Kiranya makin hari sekolah ini makin dipakai oleh Tuhan,
untuk memancarkan sinar terang kasih-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang, dan semakin mendekatkan sebanyak mungkin orang untuk datang kepada Tuhan melalui pendidikan Sekolah Kristen Widya Wacana Surakarta. Terima kasih ya Allah. Kami tak lupa berdoa bagi Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah yang mengabdi di ladang pelayanan Tuhan di Sekolah Kristen Widya Wacana. Berkatilah, Tuhan pakai menjadi berkat bagi anak-anak, menjadi berkat bagi orang tua, murid, menjadi berkat bagi teman-teman sekerja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu yang lain yang mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan di Sekolah Kristen Widya Wacana Surakarta. Apapun profesi yang ditekuni, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berseru. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.